Oh iya, silakan masuk. Iya, silakan duduk, Bu, Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aure sebagai ahli gizi di rumah sakit ini yang sedang bertugas saat ini. Sebelumnya saya bicara dengan Ibu dan Mbak siapa? Kalau saya Ami, ini Bu Dini Ainda. Oh iya, baik. Sebelumnya saya ingin bertanya apakah Mbak dan Ibu datangnya itu atas rujukan dokter atau keinginan sendiri? Kami dari rujukan dokter. Oh iya, boleh saya lihat suratnya? Oh, iya, baik. Baik, saya cek dulu ya datanya. Apa benar atas nama Ibu Ayu Ayuna? Iya, benar. Oh, iya, baik. Kalau boleh tahu, sebelumnya Ibu sudah pernah mengikuti konseling gizi atau belum ya sebelumnya? Oh, belum pernah, Mbak. Oh, belum pernah ya. Baik, kita lihat rujukannya dulu ya, Bu. Baik, saya jelaskan sedikit mengenai konseling gizi ini. Jadi di konseling gizi ini kita akan menentukan masalah gizi yang dialami Ibu Dini ini, lalu kita akan mencari solusinya bersama ya, Mbak. Ya, Mbak. Baik, kita mulai konselingnya kurang lebih 30 menit ya, Mbak. Baik, atas nama Ibu Ayuna. Iya, Tanggal lahirnya berarti ya? 22 April 1960. Oh iya, baik. Beratnya itu ditulis di sini 60 kg dan tinggi badannya 155 cm ya? Iya, benar. Kalau boleh tahu ini diukurnya kapan ya, Mbak? Seminggu yang lalu, Mbak. Seminggu yang lalu. Sekarang saya akan mengukurnya kembali, apa bisa gitu? Ya, bisa. Mungkin saya bantu nanti. Iya. Baik, ayo ke sebelah sini. Oke, ayo, Bu. Mari, Pak. Baik, Ibu bisa sebelah sini. Kita ukur tinggi badan dan berat badannya ya, Bu. Apa Ibunya pakai kunciran? Enggak. Oh, enggak. Baik. Kepala nempel ya, Bu, pundak-pundak. Baik. Baik, tinggi badannya 155 cm ya, Bu, sesuai sama yang dari rujukan. Bisa sebelah sini, Bu, menimbang. Ya, bisa ditentukan apa ya sebelumnya Ibunya ngantung sesuatu? Oh, enggak. Enggak. Ini beratnya juga sesuai rujukan 60 kilo ya, Bu. Ya, bisa turun. Mari kita kembali lagi ke ruangan. Baik, setelah melakukan pengukuran tadi, kita isi identitas lebih lanjut dulu ya, Bu. Iya, Kalau Mbak. boleh tahu, Iya. Mbak sama Ibunya asalnya dari mana ya? Kalau ibu sih asalnya dari Bandung, Mbak. Kalau saya mah cuma numpang lahir doang. Saya tinggal di sini. Oh iya. Lalu alamat Ibu di mana ya? Jalan Cempaka Molek nomor 10. Oh, baik. Kalau pekerjaan Ibunya apa? Dia ibu mah cuma duduk-duduk aja sambil nonton TV di rumah. Oh gitu. Pekerjaannya Ibu apa Ibu bekerja? Enggak kalau sekarang. Enggak, berarti di rumah aja ya, Di Mbak? rumah aja. Iya. Berdasarkan data tadi yang ditimbang, berat Ibu kan 60 kilo dan tinggi badannya 155 ya? Iya, benar, Mbak. IMT Ibu itu 24,9 dan termasuk kategori normal. IMT itu adalah perbandingan antara berat badan dibagi tinggi badan dengan satuan meter persegi. Ya. Kategori IMT Ibu itu normal. Lalu apakah ada keluhan lain nggak selain? Oh, ini ibu ini tangan kanannya tuh lemas gitu, Mbak. Terus juga susah bicara gitu. Oh iya gitu. Baik, kita lihat data rujukan ya, Mbak.
Kalau di sini hasil lab ibu itu tekanan darah ibu itu termasuk tinggi ya Mbak, Oh, iya. 165/100. Nah, kalau kolesterol ibu ini juga tinggi, yaitu 239 mg per desiliter. Di sini trigliserida ibu normal dan LDL ibu tinggi. Kalau berdasarkan diagnosis medis, ibu ini diagnosa dengan penyakit stroke ya Mbak. Oh iya Mbak. Apakah sebelumnya ibu sama Mbak tahu stroke itu apa? Tahu. Tahu nggak? Belum tahu. Belum tahu Mbak. Oh, ya, tahu ya. Ah, Baik. ya. Saya jelaskan sedikit ya. Jadi stroke itu merupakan penyakit yang terjadi karena suplai darah ke otak itu terganggu. Nah, gejalanya itu setiap orang berbeda-beda, tergantung bagian otak mana yang terserang dan seberapa parahnya bagian yang rusak. Jadi tingkat pemulihannya juga bervariasi, setiap orang berbeda-beda begitu Mbak. Oh begitu. Sebelumnya saya yang bertanya, apakah di keluarga Mbak sama Ibu ini ada yang pernah terkena penyakit ini sebelumnya? Belum pernah sih Mbak, ini baru ibu doang yang pertama. Oh belum ya? Iya. Oh baik, saya catat dulu ya Mbak. Kalau begitu, apakah Ibu biasanya di rumah ngapain aja? Ibu mah biasanya duduk-duduk doang sambil nonton TV gitu. Kalau olahraga, Ibu Olahraga enggak olahraga. Oh, enggak, Iya, duduk-duduk aja ya? Iya baik. Lalu apakah belakangan ini Ibu sedang banyak pikiran atau moodnya nggak baik gitu? Iya, belakangan ini karena penyakit itu Mbak, apa tadi stroke-nya Oh, ya. iya. Jadi kepikiran gitu. Oh iya, wajar sih Mbak Iya. ya, kepikiran gitu. Sekarang ini saya akan melakukan food frequency Mbak. Iya. Itu saya mau nanyain makanan yang Ibu makan dalam sebulan ini. Baik, kalau gitu saya catat di sini ya Mbak. Oke. Dalam sebulan terakhir ini makanan pokok yang ibunya konsumsi apa saja ya Mbak? Kan kita mah tinggal berdua ya, jadi paling sama kayak saya, makan pokoknya tuh paling nasi, jagung, sama mie Mbak. Gitu. Kalau boleh tahu berapa kali ya dalam sebulan gitu? Kalau nasi itu setiap hari makan Mbak, 3 kali sehari. Kalau jagung itu 1 sampai 2 kali dalam sebulan mungkin. Oh iya. Kalau mie 1 sampai 2 kali seminggu. Baik, sudah saya catat ya Mbak. Lalu untuk lauk nabatinya kayak tempe, tahu, Iya. kacang-kacangan gitu, Mbak makan apa saja ya dalam sebulan sekali? Makan tempe aja Mbak kayaknya kalau bulan ini. Tempe aja. Iya. Seberapa frekuensinya? Mungkin seminggu 3 sampai 6 kali Mbak. 3 sampai 6 kali. Baik. Lalu kalau untuk hewaninya, Mbak makan apa kayak ikan, telur, daging gitu apa? Paling daging, telur, sama ikan aja sih Mbak. Oh iya. Berapa banyak kira-kira satu bulan ini? Kalau daging itu 1 sampai 2 kali seminggu mungkin. Ikannya? Ikannya 3 sampai 6 kali mungkin Mbak. Ya, kalau telurnya? Kalau telur itu 1 sampai 3 kali Mbak seminggu mungkin. Oh iya baik. Lalu untuk seafood seperti udang, cumi gitu apa Ibu makan? Makan Mbak mungkin. Kayaknya makan. Tapi jarang apa? Jarang. Oh, iya. Jarang sih. Baik, kalau untuk sayur biasanya Ibu konsumsi apa saja ya? Kita tuh biasanya setiap makan pasti ada sayur gitu sih Mbak. Paling bayam, kangkung, buncis mungkin. Ya. Itu sehari berapa kali ya Mbak? Bisa 1 sampai 3 kali sehari sih. Setiap makan berarti pakai gitu? Iya. Bagus sekali ya, Ibu suka makan sayur. Iya, ibu mah suka, soalnya di Bandung sering itu beli sayur. Oh iya. Lalu apakah ibunya suka konsumsi buah? Buah sering makan, itu kita semangka sama jeruk biasanya. Oh iya. Seberapa sering dalam sebulan ini? 1 sampai 3 kali gitu. Oh iya. Kalau gitu apa ibu yang suka susu? Susu enggak. Oh nggak suka. Lalu apakah ada makanan ringan lain yang ibu sering makan? Itu saya suka bikin puding, jadi biasanya ibu makan puding. Oh makan puding. Kalau untuk minuman manis beralkohol, sirup gitu-gitu, ibu sukanya minum gitu nggak? Iya, teh doang sih paling kalau lagi pingin doang. Oh gitu, baik. Lalu
selanjutnya itu saya akan menanyakan rekor makanan ibu ya, yang makanan yang ibu makan dari kemarin seharian dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Baik, sekarang bisa disebutkan ibunya makannya apa aja kemarin seharian? Kemarin tuh makan pagi ya mbak. Iya, makan paginya apa saja? Makan pagi itu kemarin makan nasi, terus omelet telur, sama tumis kangkung sih mbak. Iya, lalu habis itu sebelum makan siang apa ibu makan sesuatu selingan gitu? Iya makan Apa enggak? bubur kacang hijau. Oh iya. Lalu untuk siangnya? Siang itu pakai semur daging gitu mbak. Lalu ada pakai itu mbak sayur kare gitu. Oh iya. Iya sayur kare sama makan semangka. Oh iya. Lalu habis itu makan apa lagi? Bu? Makan puding maizena. Lalu udah kalau malamnya ibunya tuh makan nasi pakai rolade daging sama sup sayur gitu, sama itu ibu makan jeruk. Oh iya. Baik, saya akan menanyakan ukuran yang ibu makan kemarin ya. Saya di sini ada buku foto makanan yang dapat membantu melihat ukurannya. Baik, tadi pagi ibu makan nasi ya bu? Ibunya. Iya ibunya makan nasi. Iya, nasinya seberapa kalau boleh dilihat di sini? Segini sih mbak, tapi seperempat aja. Iya. Yang segini. Iya. Baik. Piring itu tapi seperempat aja. Lalu kalau untuk telurnya ibu makan seberapa banyak? 1 buah. Oh, 1 buah. Kalau kangkung Iya. berapa banyak? Semangkuk gitu mbak, tapi nggak full gitu deh. Oh, semangkuk bisa dilihat. Mangkuknya seperti ini. Iya seperti itu, tapi kayaknya cuma sedikit lah, seperempatnya mungkin. Oh iya, baik. Lalu untuk bubur kacang hijaunya ibunya makan seberapa banyak? Dia makannya pakai gelas sih mbak, mungkin setengah gelas gitu. Oh iya, baik. Lalu untuk makan siangnya itu nasinya seberapa banyak bu? Nasinya sama kayak tadi mbak, kayak pakai piring ini tapi seperempatnya aja. Oh iya, baik. Lalu kalau untuk ayam semurnya seberapa potong? Ayam semurnya itu setengah potong. Setengah potong aja. Lalu untuk sayur karinya berapa ini? Seberapa banyak? Pakai mangkuk gitu mbak, tapi nggak full mangkuk yang tadi. Seperempat gitu. Oh iya, baik. Lalu kalau untuk semangkanya ibunya kemarin makan berapa banyak? Jadi saya kemarin tuh kasih 1 potong tapi gak habis gitu mbak, paling dihabisinnya segini. Iya segini tapi setengahnya aja. Oh, setengahnya aja. Iya. Baik. Lalu seharinya makan puding ya? Iya. Seberapa banyak itu pudingnya? Pudingnya itu satu potong satu porsi gitu mbak. Oh iya. Lalu di sini makan nasi lagi malamnya ya bu? Iya. Nasinya itu seberapa? Nasinya seperti tadi siang mbak. Sama seperempat juga? Seperempat juga. Oh iya, baik. Lalu kalau untuk rolade dagingnya seberapa banyak? 1 potong aja sih. Potong. Iya. Lalu kalau untuk malamnya tadi makan sop sayuran ya? Iya sop sayur. Seberapa banyak itu? Di mangkok juga. Di mangkok. Kayaknya sih. Seperti ini. Iya seperti itu mbak, tapi paling seperempatnya aja sedikit. Oh, seperempat mangkok ini ya bu? Kalau gitu untuk jeruknya makan berapa banyak? 1 doang sih mbak. Oh, 1 buah. Baik. Kita lanjutkan kembali ya bu. Oke. Ini sudah saya catat di sini ukuran-ukurannya. Kalau gitu apa makanan yang disebutkan tadi dihabiskan semua? Dihabiskan? Oh iya, dihabiskan. Baik. Kalau gitu apakah boleh saya tanya ibunya ada makanan yang dihindari atau tidak boleh dimakan? Kan kita muslim ya mbak, paling itu doang sih, gak boleh makan yang itu kayak daging babi gitu. Oh iya. Baik, kalau begitu apakah ibu mengalami sulit menelan atau mengunyah makanan? Iya, agak sulit sih, tapi masih bisa makan. Masih bisa. Iya. Oke. Baik, sekarang saya akan menghitung total asupan ibu kemarin ya. Sambil menunggu, di sini saya ada leaflet mengenai diet stroke dan
penyakit stroke ini gimana, apa makanan yang dibolehkan atau tidak, apa penyebab stroke. Di sini ada. Mbak bisa membaca dulu sama ibunya sambil menunggu saya menghitung. Ntar kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan. Baik. Baik Bu, saya sudah selesai menghitung. Apakah ada yang ditanyakan dari leaflet tersebut? Belum sih Mbak kalau sampai saat ini. Oh baik, kalau begitu saya jelaskan ya Bu. Berdasarkan perhitungan yang telah saya hitung di sini, ibu itu asupan makannya tidak sesuai ya Bu. Karena ini mungkin berkaitan karena ibu sulit menelan dan mengunyah ya. Iya. Ini tuh ditandai dengan asupan ibu yang ibu makan itu energinya itu 60,7%, proteinnya 57,6%, karbohidratnya 57,8%, dan lemaknya ini sedikit berlebih ya Bu, yaitu 103,7%. Oh gitu Mbak. Lalu selain itu ibu kan juga mengalami perubahan nilai laboratorium ya. Ini berkaitan dengan adanya gangguan metabolisme pada tubuh ibu, dan ini juga disebabkan karena ibunya sering mengkonsumsi lemak yang tinggi gitu. Gitu. Ini itu ditandai dengan kadar kolesterol ibu tadi kan tinggi, LDL juga tinggi gitu gitu. Jadi berdasarkan diagnosa saya telah menyusun intervensi. Diet yang cocok untuk ibunya itu adalah diet untuk penyakit stroke. Kita akan mengisinya saya akan menjelaskannya sambil mengisi ini ya Bu, leafletnya. Sebelum saya mengisi leaflet ini, sebelumnya saya bertanya apakah ibunya siap melakukan perubahan dalam pola makan dan perilaku. Ibu siap. Siap Mbak. Iya baik kalau gitu. Baik, sekarang kita isi bersama ya. Jadi energi yang dianjurkan sesuai kebutuhan ibu itu adalah 1840 kilokalori, dengan proteinnya itu 69 gram dan lemaknya itu 51,1 gram, serta karbohidratnya 276,1 gram gitu Mbak. Lalu bagaimana ibu saya bisa menjalankan diet ya Kak dengan itu tadi? Ya baik, saya jelaskan ya Mbak. Jadi tujuan diet ibu ini adalah memberikan makanan yang sesuai dengan kebutuhan ibu yang terkait penyakit stroke ini, lalu memperbaiki keadaan stroke dan kesulitan menelan yang ibu alami, dan mempertahankan keseimbangan cairan serta elektrolit dalam tubuh ibu. Nah, kalau di sini saya mulai dari bentuk makannya ya Mbak. Bentuk makanan yang baik untuk ibu makan itu lebih baiknya lunak gitu Mbak, supaya ibu lebih mudah menelannya gitu. Kalau enggak, makanannya itu bisa juga dipotong-potong kecil atau dicincang supaya lebih mudah ditelan gitu Mbak. Lalu untuk makannya itu ibu 3 kali makan utama, 3 kali selingan ya Mbak. Terus selanjutnya itu saya akan menjelaskan makanan yang sebaiknya ibu konsumsi atau sebaiknya dihindari ya. Sebaiknya itu di sini ibu itu mengurangi asupan lemak ya Bu. Karena tadi kan sudah saya beritahu bahwa asupan lemak ibu berlebih ya. Nah, itu caranya itu ibu harus menghindari makanan seperti biasanya tuh lauk-lauk hewani itu lemaknya tinggi seperti ayam, daging, jeroan gitu-gitu, kuning telur itu lemaknya tinggi, serta proses penggorengan juga itu kan menambah minyak ya Bu. Itu juga membuat tambah lemak jadinya. Nah, kenapa nggak boleh makan berlemak? Karena kalau terjadi penumpukan lemak di dalam tubuh ibu, ya penumpukan lemak itu bisa menyebabkan aliran darah ke otak dan jantung ibu itu terganggu Mbak. Gitu. Dan ini juga dapat menyebabkan penyakit stroke itu. Nah nanti kalau ibunya makan berlemak bisa memperparah keadaannya gitu Mbak. Nah caranya itu Mbak itu bisa hewaninya itu kalau mau, ibu suka ayam ya? Iya suka ayam dia, suka banget.
Nah kalau gitu ibu bisa makan ayam itu dagingnya aja mbak, tanpa kulit gitu Oh, mbak. lebih bagus gak pakai kulit gitu Iya ya? karena di kulitnya itu kan banyak lemak kayak gitu mbak. Jadi lebih baik dagingnya saja dipotong-potong kecil atau dibuat sup gitu iya. mbak. Nah kalau untuk telur itu kan kuningnya itu tinggi kolesterol ya mbak, dan lemak juga. Jadi sebaiknya ibu makan telur itu putihnya saja atau sedikit saja gitu mbak. Terus sama hewani itu kan lemaknya tinggi ya mbak. Iya. Biasa yang untuk mengonsumsi yang lebih rendah itu bisa ibu makan ikan-ikanan mbak. Oh, ikan. Karena ikan-ikanan itu kan lemaknya jauh lebih rendah daripada daging atau ayam gitu mbak. Lalu ibu kan tadi suka makanan-makanan digoreng ya. Nah Suka dia. itu sebaiknya dikurangi mbak. Bisa diganti dengan makanan yang prosesnya dikukus atau direbus gitu, yang tanpa minyak gitu, atau minyaknya sedikit saja mbak. Oke. Baik. Lalu selanjutnya itu ibu itu sebaiknya mengurangi asupan garam atau makan makanan asin tuh mbak. Dia suka itu tuh mbak, makan kalau masak itu kasinan gitu mbak. Kalau asin gitu lebih baik dikurangi ya bu, karena kan di data rujukan tadi Iya. tekanan darah ibunya juga tinggi ya. Nah ini kan dapat hipertensi ya bu. Nah hipertensi ini merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit stroke ini. Jadi hipertensi itu bisa membuat keadaan ibu makin parah gitu. Nah caranya menurunkan tekanan darah ibu itu dengan cara mengurangi asupan makan yang asin-asin sama garam itu mbak. Nah bisa aja bumbunya itu diganti dengan bumbu-bumbu yang lebih alami gitu mbak. Terus garamnya dikurangi sedikit aja gitu mbak. Jadi mbak, dari tadi itu bahan-bahan makanan itu ada saran lain gitu mbak? Ada ya mbak. Kalau ibu kan sebaiknya tadi kan konsumsi kurangi lemak dan garam. Selain itu ibu juga sebaiknya lebih banyak konsumsi sayur dan buah mbak. Ini supaya untuk membantu memenuhi asupan vitamin dan mineral dalam tubuh ibu gitu ya. Terus saya akan menulis contoh menu nih mbak di sini untuk yang bisa dimakan ibu. Sebelum mengisi menu bersama, gini apakah ada hambatan yang terjadi kalau saya buat menu ini bu? Gak ada sih mbak, soalnya di rumah saya yang masak juga. Bagus sama kayak gitu. Iya. Mbaknya masak buat ibunya ya? Iya. Iya kalau gitu saya buat ini ya. Okay. Jadi pagi itu ibu itu bisa makan nasi tim atau bubur kan mbak, biar lunak gitu mbak. Terus bisa juga untuk lauknya itu ada telur dadar sama tahu kukus gitu mbak. Lalu untuk sayurnya ibu bisa makan cah labu siam mbak. Kan labu siam lunak gitu mbak. Iya. Kalau untuk biar mempermudah lagi bisa juga labu siamnya itu dipotongnya kecil-kecil mbak, biar ibunya mudah ngemilanya. Terus buahnya juga apel, bisa apel. Apalagi potong-potong gitu. Iya kecil-kecil biar mudah gitu. Atau bisa juga kalau mau ini dibuat jus itu bisa juga. Jus, okay. Nah, lalu untuk selingannya ini kan ibu tadi bubur kacang hijau ya. Iya. Itu bisa aja mbak. Jadi kan itu juga lunak, jadi gampang. Itu bisa mbak, bubur kacang hijau. Lalu untuk siangnya ibu makannya itu nasi tim atau bubur aja mbak, kan lunak gitu mbak. Lalu untuk lauknya itu bisa sup ayam mbak. Ayamnya dipotong kecil-kecil gitu, lalu dibuat sup. Nggak pakai kulitnya mbak? Iya, kan biar nggak berlemak. Iya, lalu untuk lauknya bisa tempe bacem atau bagaimana dipotong kecil-kecil gitu mbak. Nah lalu sayurannya bisa seperti yang sudah dimakan tadi, sup sayuran itu bisa kan. Lalu buahnya pepaya dipotong-potong kecil ya mbak. Lalu untuk selingan sorenya ibu bisa makan puding sama kayak tadi juga nggak apa-apa, kan lunak jadi ibunya enak ya menelannya. Lalu untuk malamnya itu ya ibu makannya itu bisa nasi tim atau bubur lagi yang lunak gitu ya mbak. Terus untuk lauknya itu ibu bisa makan pepes ikan, itu ikannya bisa juga untuk mudah bisa pakai ikan file gitu bu. File yang udah dipotongin itu ya. Jadi kan udah nggak ada durinya, lebih mudah dimakannya juga gitu kan. Iya. Ya, lalu sayurnya bisa sayur asem, itu kan lunak juga ya bu, dipotong-potongnya mungkin agak dikecilin gitu kan.
Lalu untuk lauk lainnya bisa tahu bacem gitu Bu, dipotong-potong. Buahnya bisa melon nggak? Oh iya, di jus boleh juga Mbak? Boleh. Oke. Tapi kalau bisa gulanya jangan terlalu banyak ya Mbak, karena tidak baik juga gitu. Iya. Karena diabetes juga ada gula banyak kan bisa menyebabkan diabetes ya Mbak. Iya. Diabetes ini juga merupakan faktor resiko dari penyakit stroke itu Oh Mbak. gitu Mbak. Jadi banyak ya kalau stroke itu yang nggak boleh gitu. Iya. Nah, Nah, malamnya itu ibunya bisa makan alpukat, kocok atau jus buah lainnya gitu bisa nggak? oh, oke. Baik. Kalau begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak mengenai diet ibu ini yang saya anjurkan? Sudah sih Mbak, nggak ada. Baik, kalau gitu apakah boleh saya menanyakan kembali apa yang sudah saya sampaikan tadi? Jadi si ibu ini harus ngurangin lemak ya makanannya. Terus bentuk makanannya makanan lunak. Terus garam sama gulanya juga dibatasin. Iya. Tadi makanan berlemak apa saja Mbak sebaiknya dihindari? Makanan berlemak tuh yang protein hewani itu ya Mbak. Iya betul. Dibatasin. Terus kalau daging ayam di kulitnya nggak boleh gitu ya Mbak. Oh iya. Dan lebih baik ikan-ikanan juga. Ikan-ikanan, Ya. iya. Sama prosesnya ya Bu, lebih baik yang dikukus atau direbus saja, jangan digoreng gitu. Baik, sepertinya Mbaknya sama ibunya sudah mengerti ya diet yang harus dilakukan ibu seperti apa. Kalau begitu saya sudah mencatat semuanya ini dalam rekam medik. Lalu Mbak bisa berkunjung ke sini lagi 2 minggu ke depan untuk melihat apakah ibu berhasil melakukan diet yang sudah ditetapkan kita bersama ini atau belum. Lalu di sini ada diet anjuran leaflet anjuran diet ibu, dan ini ada data mediknya yang sudah saya catat. Ini Terima kasih ya Mbak. baik, Mbak bisa datang lagi 2 minggu ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak, ini udah selesai Mbak. Oh iya sudah. Terima Jangan kasih lupa banyak. datang lagi ya Mbak. Ntar. Kami pamit ya Mbak. Iya, silakan. Bu. Kasih ya Mbak. Iya mari silakan.